Shalom Indonesia, Salam Nusantara. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, emak, engkong, nenek, kakek, papu, ya, abang, akang, lai itu nan tulang, bapak tua, bapak udah, ya, semua. Selamat pagi, senang menyapa Anda melalui layar Android Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini tentu kita sudah berdoa, membaca firman Allah. Dan terima kasih juga kepada mereka-mereka yang sudah mengklik untuk mendengarkan firman Allah. Dan terima kasih juga sudah mensubscribe, ya. Terima kasih buat Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan dukung terus. Dan jangan lupa share kepada teman-temannya supaya mendapatkan berkat juga. Oke. Kita akan mendengarkan firman Allah, renungan firman Allah yang terdapat di dalam Matius, Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Kata Tuhan, kasihanlah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, dan keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji nama Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana yang pertama, tema kita adalah iman sebiji sesawi. Iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang bertumbuh, iman yang ditaruhkan kepada Allah, iman yang ditaruhkan kepada Yesus. Itulah iman yang dimiliki oleh sang ayah yang anaknya kerasukan, yang dirasuk setan tersebut, yang akan dia sakit, yang disebut sakit ayan. Nah, yang pertama, sang ayah memiliki kasih yang besar kepada anaknya. Jadi sang ayah memiliki kasih. Itu sebabnya dia sudah berupaya bagaimanapun supaya anaknya ini sembuh. Dia tidak ingin anaknya sakit. Dia tidak ingin anaknya menderita terus. Saya mau katakan mengapa saya terus membawa tentang kuasa Allah. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allah tidak bermain-main dengan keadaanmu. Allah tidak bermain-main dengan situasimu. Allah mampu melepaskan engkau ketika engkau mempunyai harapan, mempunyai iman, mempunyai kasih kepada Allah. Dia akan mampu menolong engkau. Sebab dia datang ke dunia ini, 3 hal yang akan dilakukannya: teaching, preaching, and healing. Jadi dia mengajar tentang kebenaran-kebenaran. Dia preaching tentang kehidupan yang kekal, bahwa mutlak. Kalau preaching itu satu arah, kalau teaching itu bisa tanya jawab, dan healing itu adalah menyembuhkan. Jadi keinginan Allah untuk menyembuhkan setiap siapapun Anda yang saat ini mendengar. Tapi mari kita dengar dulu firman Allah supaya iman kita timbul. Kemudian
Iman sang ayah yang tak pernah menyerah. Bayangkan dia sudah bawa kepada muridnya dan muridnya tidak dapat berbuat apa-apa, sementara Alkitab mengatakan dalam Matius 10 bahwa Tuhan sudah menggerakkan kepada mereka kuasa untuk mengusir setan-setan, melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan, tapi murid-muridnya tidak berdaya. Dan itu yang membuat murid-muridnya tidak bisa melakukan mujizat itu, tidak bisa melenyapkan roh-roh jahat, tidak bisa melenyapkan sakit penyakit, tidak bisa melenyapkan kelemahan-kelemahan itu, karena mereka kurang percaya. Itu sebabnya di ayat ada duka cita Yesus yang begitu mendalam kepada murid-muridnya. Di ayat 17 itu, Yesus sangat tersesak hatinya karena apa? Dia sudah menganugerahkan kuasa itu kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak dapat menerapkan, mengaplikasikan di tengah-tengah pelayanan mereka, di tengah-tengah masyarakat. Itu membuat hati Yesus masgul, menangis, menjerit. Karena apa? Sebenarnya tidak perlu lagi dia untuk turun tangan untuk itu, karena Tuhan sudah memberikan. Makanya murid-muridnya bilang begini, Tuhan, kenapa kami nggak bisa? Karena kamu kurang percaya. Ini yang menyebabkan orang tidak bisa menikmati, atau orang yang didoakan pun harus memiliki iman. Jadi ketika bertemu iman dengan iman, itulah yang terjadinya mujizat. Dengan iman kita bisa melihat kuasa Allah. Dengan iman kita bisa melihat mujizat Allah. Dengan iman kita bisa mengalami kesembuhan. Dengan iman kita bisa membuka pintu rahmat Tuhan. Dengan iman kita bisa membuka kunci kerajaan Allah. Dengan iman kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jadi iman itulah yang membuat hati Tuhan senang. Iman itulah yang membuat hati Tuhan tergugah. Iman itulah yang membuat hati Yesus mau menyembuhkan oleh yang sakit ini. Jadi miliki iman. Dan sang ayah walaupun memiliki iman hanya sebesar biji sesawi, tapi itu iman yang bertumbuh, iman yang berharap. Dan karena dia tidak pernah mau menyerah, tidak muridmu bisa menyembuhkan, tapi aku tetap percaya kepada Yesus, tapi tetap aku percaya kepada Allah bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Karena memang keinginan Tuhanlah menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kalau Anda baca Matius ini, Anda akan temukan di mana orang-orang disembuhkan dari segala penyakit, orang-orang disembuhkan dari segala kelemahan-kelemahan mereka. Anda bisa baca itu dalam Matius 15 ayat 29 sampai 30 itu, ayat 31 itu. Di situ Tuhan melakukan banyak mujizat. Ketika orang-orang banyak datang kepada Dia, Tuhan menyembuhkan. Jadi kalau Anda mengalami, siapapun dari keluarga Anda sakit apapun itu, kalau yang sakit tidak memiliki iman, ayahnya bisa datang, ibunya bisa datang. Itulah hebatnya kasih Tuhan. Itulah hebatnya pertolongan Tuhan itu bagi orang-orang. Salah satu seorang aja yang memiliki iman, Tuhan bisa menyembuhkan bagian dari keluarga itu. Dan akhirnya dia iman sang ayah kepada Yesus, itulah yang membuat dia mengalami terobosan, anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada yang sakit itu, ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi iman yang kepada Tuhan, iman sebesar biji sawi itu adalah iman yang tidak pernah menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diimaninya, sampai dia memperolehnya. Di ayat terakhir dikatakan ini tidak bisa diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Itu sebabnya ada bahwa saya melatih diri saya untuk terus berdoa dan berpuasa minimal 2 kali dalam seminggu, karena saya sadar pelayanan ini bukanlah pelayanan yang main-main, tapi pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini puasa saya yang ke-80 ya, karena ada satu hal yang saya bukan satu hal sih, ada banyak hal yang saya minta kepada Tuhan melalui doa dan puasa saya. Tapi satu hal yang akan menghentikan doa puasa saya itu apabila Tuhan menjawab puasa saya itu. Jadi itu akan menghentikan puasa saya. Tapi apabila Tuhan tidak menjawab, saya tidak tahu apa yang akan apa. Tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tidak menjawab, sekalipun harus mengalami pergumulan iman.
Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan setia menepati janjinya, asal kita menaruhkan iman dan menaruhkan harapan. Dan saya sudah didatangi, yang saya katakan tadi, waktu yang lalu saya katakan kalau orang itu dipenjara ya ditangkap, kan gitu aja, dikembalikan mobil saya. Walaupun salah satu sudah menelepon kepada saya, ya minta sabar supaya dia mobil saya nggak tahu sudah di mana, tapi dia mau mengganti dengan mobilnya yang masih dia jenis yang sama. Tapi saya katakan saya tidak memperberat siapapun, saya hanya mau mobil saya kembali, tetapi dengan catatan nama sudah harus nama saya. Mau diganti apapun, kalau masih saya tidak punya perhatian di situ. Dan itulah sebabnya saya katakan, karena saya memang tidak ingin memenjarakan siapapun. Ya, banyak orang yang salah, memang tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tapi sebagai pengikut Kristus, saya diajari untuk mengampuni, untuk mengasihi. Puji nama Tuhan. Jadi kalau Anda mengalami sakit penyakit di luar sana, ketahuilah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Ketika engkau berharap, ketika engkau beriman kepada Tuhan, Yesus mampu menolong engkau. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bagi anda yang sakit mungkin, yang mau didoakan, saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau, Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu menjawab segala doa-doamu, sakit apapun yang sedang engkau derita. Jangan menyerah, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Percaya saja, ketika kita berdoa bersama-sama, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dimanapun engkau berada saat ini, di mobil kah, di rumah sakit kah, di rumah kah dalam keadaan berbaring, atau di tempat-tempat di mana yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi Tuhan tahu betul, mata Tuhan ada di segala tempat, kata firman Allah. Jadi mari percayalah bahwa Tuhan bisa hadir saat kita berdoa bersama-sama untuk menjamah engkau, yang di mana Tuhan mau menolong engkau. Terima kasih. Mari, bagi anda yang sakit COVID, taruhkan tangan di tempat, ya, di tumpang tangan di atas kepala anda sendiri. Bagi anda yang sakit, atau mereka-mereka yang mendengarkan ada keluarga yang sakit, tumpangkan tangan atas mereka yang sakit, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang merendahkan hati di hadapan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Saat ini Tuhan, lihat tangan-tangan yang sudah ditaruhkan di tempat yang sakit. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka, khususnya yang COVID, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun mereka ada Tuhan Yesus. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu menyembuhkan mereka yang sedang sakit COVID. Dalam nama Yesus, segala sakit COVID dan variannya yang diderita mereka, dalam nama Yesus aku perintahkan Engkau keluar, dan oleh bilur-bilur Yesus mereka telah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bagi anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitmu, apakah itu mandul, apakah itu kolesterol, apakah itu stroke, apakah itu ginjal, apakah itu jantung, apakah itu cancer, apakah itu darah tinggi, kencing batu, sakit gula dan lain sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dijamah oleh Tuhan. Mari Bapa, jamah mereka yang sakit-sakit Tuhan Yesus, sebagaimana firman-Mu, bagaimana kehendak-Mu bagi mereka Bapa di surga. Dalam nama Yesus, mereka-mereka yang percaya, sembuhkan, jamah mereka. Tuhan, jamah sakit penyakit mereka. Ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku itu, mengangkat segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau ditolong dalam nama Yesus. Engkau mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Dan dari cancer anda, dari mandul anda, dari impoten anda, dalam nama Yesus. Percayalah, 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 percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Dia yang mampu menolong engkau, Dia yang mampu menyembuhkan engkau, Dia Yesus yang mampu.
belas kasihan Allah itu datang kepadamu. Saat ini juga kemurahan Allah itu datang kepadamu. Pintu surga sedang terbuka kepadamu. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Yesus. Ucapkan terima kasih buat segala pertolongannya, buat kesembuhanmu. Ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bagi Anda yang mau didoakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya untuk membantu Anda dalam doa. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku. Sucikan hatiku, hidupku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sekarang aku membuka hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupanku. Berkuasalah atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya percaya saya menjadi warga surga. Terima kasih. Bagi Anda yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupan ini, Yesus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab aku yang melihara engkau. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bagi Anda yang mengalami persoalan apapun, jangan nekat, jangan ambil jalan pintas. Yesus mengasihi engkau. Yesus memperdulikan engkau. Baca Alkitab. Baca itu, bagaimana kuasa Allah dikerjakan bagi orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Tidak peduli dalam keadaan, situasi dan kondisimu bagaimanapun. Kalau engkau membaca kitab Yusuf, kisah Ayub, bagaimana mereka mengalami terobosan-terobosan dalam iman mereka, karena mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan mereka mengalami pertolongan dari Tuhan. Mari, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, engkau melihat tangan-tangan mereka yang diangkat kepadamu Tuhan. Mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan persoalan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, ulurkan tanganmu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kelegaan bagi mereka. Pulihkan keluarga mereka, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan usaha mereka, pulihkan pekerjaan mereka, apapun yang mereka alami, pulihkan keluarga mereka, pulihkan setiap pribadi dengan Tuhan. Pulihkan Bapa di surga, hadir di hati mereka Bapa, hadir di hidup mereka Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di hidup mereka, baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga iman mereka adalah iman sebesar biji sesawi yang terus bertumbuh, dan iman yang bisa menaklukkan dunia, iman yang bisa menaklukkan sakit penyakit, iman yang bisa menaklukkan setan, iman yang bisa mengalahkan dunia ini, iman yang menyenangkan hati Allah, iman yang sungguh-sungguh memiliki kuasa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Belas kasihan-Mu turun atas mereka. Pertolongan-Mu telah turun atas mereka. Terima pertolongan Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada kebaikan Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan, percaya pada belas kasihan Tuhan. Percayalah, percayalah, percayalah. Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu memberkati engkau, Tuhan mampu memulihkan engkau. Engkau bisa ditolong dalam segala keadaan apapun. Berimanlah, berimanlah, percayalah, percayalah kepada Yesus itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatalah belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan. Nyatalah kasih sayang-Mu bagi mereka Bapa. Nyatalah. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dimasyurkanlah Engkau, diagungkanlah Engkau. Oh Bapa, terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jangan lagi ada orang-orang yang kena persoalan membunuh, mencuri, merampok, menyakiti sesamanya, sahabatnya, bahkan anggota keluarga yang terdekat. Oleh karena mungkin stresnya hidup mereka, lelahnya hidup mereka, Bapa, lelahnya iman mereka. Janganlah Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka, Bapa. Turun atas mereka. Karena kami telah mendengar, melihat melalui YouTube Tuhan, bagaimana seorang sahabat membunuh sahabatnya, keluarganya dihabisi, dan mertua melawan menantu melawan mertua, anak membunuh orang tua dan lain sebagainya. Bapa, belas kasihan, belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang mau mengalami transformasi dari Tuhan, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Dan mereka juga yang mau mengalami transformasi dari Tuhan, mereka mau hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Sebabnya lepaskan mereka dari setiap rantai dosa, kejahatan, penipuan, free sex, dan homo, lesbi, dan lain sebagainya Bapa di surga, drug, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bebaskan mereka dari semua itu Tuhan, roh-roh yang menajiskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar dari hidup mereka. Saat ini Engkau masuk ke dalam hidup mereka dan menguasai hidup mereka. Roh Kudus, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga iman mereka boleh timbul Tuhan, dan mereka mengalami transformasi dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hadir Engkau di hati mereka, hadir Engkau di hidup mereka, kuatkan mereka, tolong mereka, topang mereka Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Allah, terima baptisan Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadikan mereka alat-Mu yang mempermuliakan Engkau Tuhan, yang mengagungkan Engkau, yang mempermuliakan Engkau. Jadikan mereka alat-Mu di tangan-Mu. Pakai mereka lebih dahsyat Tuhan dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden, dan para menteri, para gubernur, para bupati, camat, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua pejabat negeri kami diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan, para aparat kami, TNI dan Polri juga diberkati, semua aparat negara kami, Tuhan memberkati mereka. Eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolonglah semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, diberkatilah gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarkan gereja-Mu bisa menjadi berkat di masa-masa yang sangat sulit ini Bapa di surga. Biarkan gereja-Mu tetap bisa memberikan arahan dan kekuatan iman bagi jemaat yang kami layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih gereja GP juga Tuhan memberkati dimanapun ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat kita menjadi warga negara surga. Dan saran saya, mari kita terus hidup beribadah dan iman, supaya iman kita bisa bertumbuh. Hadiri gereja-gereja terdekat dimanapun Anda ada. Dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang mau dibantu dalam doa, Anda boleh taruh di kolom komentar ataupun melalui WhatsApp saya. Nanti apapun yang menjadi pergumulan Anda,
kami akan bantu dalam doa. Ya, kiranya Tuhan terus memberikan kebaikan-kebaikannya kepada Anda, kepada kita semuanya. Dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, mari saksikan kemurahan Tuhan, dan boleh mengirim melalui WhatsApp saya dan boleh melalui kolom komentar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Jadi jangan lakukan jalan pintas. Dan juga saya mau katakan, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada lakukan jugalah demikian. Dan saya mau katakan juga, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi ini kita mau beraktivitas, jangan lupa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita. Dan ingatlah bahwa Dia bersama dengan kita senantiasa, sehingga hidup kita terus memuliakan Dia dimanapun kita ada. Salam bagi Indonesia, salam bagi kita semuanya. Dan saya mau katakan satu lagi, mari sama-sama ketatkan prokes 5M. Ya, memakai masker, 2, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, salam, salam. Amin.